Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat untuk memulai pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai model matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai optimum. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi masih sama seperti minggu kemarin, namun kita akan terfokus pada indikator pencapaian 3.2.3 mengenai daerah penyelesaian suatu masalah program linear dan juga cara menemukan nilai optimum suatu program linear dengan menggunakan metode titik pojok. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi supaya kalian semangat untuk belajar. Nah, matematika itu memang rumit, tapi menjanjikan kepastian. Terkadang matematika yang rumit itu jawabannya sederhana. Untuk itu, kamu harus serius belajar dari sekarang. Matematika itu butuh latihan, bukan tiba-tiba bisa. Tidak cukup hanya dengan menghafal rumus. Kamu harus berlatih, dan berlatih. Sebelum kita masuk pada materi nilai optimum, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi sebelumnya mengenai model matematika dan apa itu program linear. Nah, apa itu model matematika? Ya, model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Lalu, program linear itu terbagi menjadi dua bagian. Sebutkan apa saja. Ya, benar sekali. Program linear terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi kendala dan juga fungsi objektif, di mana fungsi kendala merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Masih berkaitan dengan materi minggu lalu, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas soal atau tugas yang telah Ibu berikan pada minggu kemarin. Di sini Ibu akan membahas dua soal. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Seorang praktikum membutuhkan dua jenis larutan, yaitu larutan A dan larutan B untuk eksperimennya. Larutan A mengandung 10 ml bahan 1 dan 20 ml bahan 2. Sedangkan larutan B mengandung 15 ml bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung bahan 1 sedikitnya 40 ml dan bahan 2 sedikitnya 75 ml. Harga tiap mililiter larutan A adalah 5.000 dan tiap mililiter larutan B adalah 8.000. Model matematika agar biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya adalah. Kita langsung saja pada pembahasan. Coba perhatikan tabel yang telah Ibu buat. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan semua komponen yang diketahui dalam soal. Larutan A dan larutan B, kemudian juga bahan 1 dan bahan 2. Kemudian kita misalkan larutan A itu sebagai X dan banyaknya larutan B itu sebagai Y. Dengan larutan A itu mengandung 10 ml bahan 1 dan 20 ml bahan 2. Larutan B mengandung 15 ml bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Untuk total kita tulis di bahan 1 40 dan di bahan 2 75 seperti yang diketahui pada soal. Kemudian juga diketahui harga larutan A itu 5.000 dan harga larutan B itu
8.000 tiap mililiter. Sehingga kita juga tuliskan pada tabel larutan A dan larutan B itu 5.000 dan 8.000. Sehingga di sini kita memperoleh pertidaksamaan atau model matematika. Yang pertama itu 10x ditambah 15y lebih dari sama dengan 40. Nah, di sini kita bisa mensederhanakan sehingga diperoleh 2x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 8. Kemudian 20x ditambah 30y lebih dari sama dengan 75, kita sederhanakan menjadi 4x ditambah 6y lebih dari atau sama dengan 15. Kemudian jangan lupa yang paling penting itu adalah nilai x dan y. Dimana di sini itu nilai x dan y itu harus bernilai positif, sehingga nilai x dan y itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian juga fungsi tujuan atau fungsi objektif fx, y sama dengan 5000x ditambah 8000y. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, seorang pedagang buah pergi ke pasar membawa uang Rp210.000 untuk membeli semangka dan melon menggunakan gerobak. Daya angkut gerobak tidak lebih dari 90 kg. Harga setiap kilogram semangka 1.500 dan melon 3.000. Jika X merupakan banyak semangka dan Y adalah banyak melon dalam kilogram, maka model matematika yang dapat dibentuk adalah, nah kita langsung pada pembahasannya. Kita misalkan terlebih dahulu banyak semangka itu sebagai X dan banyak melon itu sebagai Y. Kemudian kita buat model matematikanya. Nah, diketahui bahwa harga setiap kilogram semangka itu 1.500, sehingga kita tulis 1.500x. Kemudian harga melon itu 3.000, sehingga kita tulis 3.000y. Nah, pedagang tersebut membawa uang sebesar Rp210.000. Artinya, banyak melon atau total pembelian semangka dan melon itu tidak boleh lebih dari Rp210.000. Sehingga kita memperoleh model matematika 1.500x ditambah 3.000y kurang dari Rp210.000. Kemudian kita sederhanakan menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 140. Kemudian selanjutnya diketahui daya angkut gerobak tidak lebih dari 90 kg. Artinya X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 90. Dan yang terpenting jangan lupa nilai X dan Y itu harus lebih dari sama atau sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk pada nilai optimum fungsi objektif. Nah, apa sih fungsi objektif? Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linear. Bentuk objektif atau fungsi tujuan dinyatakan dalam AX plus BY, atau biasa kita tulis fx, y sama dengan AX ditambah BY. Dari bentuk ini akan dicari nilai optimum, bisa maksimum ataupun minimum. Oke, sekarang kita masuk pada nilai optimum fungsi objektif. Selanjutnya, metode uji titik pojok. Nilai optimum bentuk objektif AX plus BY adalah nilai tertinggi atau maksimum atau nilai terendah minimum dari AX ditambah BY untuk
X, Y anggota himpunan penyelesaian. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan menggunakan metode uji titik pojok. Yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Kemudian menentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Yang ketiga, hitung nilai fungsi tujuan fx, y sama dengan ax ditambah by untuk masing-masing titik sudut. Yang keempat, nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya. Oke, kita langsung saja pada contoh soal yang pertama. Seorang petani anggrek membutuhkan pupuk sebanyak 9 kg. Satu bungkus pupuk jenis 1 berisi 900 gram dan satu bungkus pupuk jenis 2 isinya 200 gram. Sekurang-kurangnya diperlukan 40 bungkus pupuk dan harga pupuk jenis 1 Rp40.000 per bungkus dan harga pupuk jenis 2 Rp30.000 per bungkus. Nilai minimum yang dikeluarkan adalah, kita langsung saja pada pembahasan. Ingat yang diketahui dalam soal itu banyaknya pupuk itu kan 9 kg, sedangkan satu bungkus pupuk itu satuannya gram. Sehingga kita ubah terlebih dahulu, pupuk 9 kg itu sama dengan 9.000 gram. Kemudian kita misalkan banyak pupuk jenis 1 itu sebagai X dan banyak pupuk jenis 2 sebagai Y. Kemudian kita bentuk model matematikanya. Diketahui bahwa pupuk jenis 1 itu 900 gram, sehingga kita dapat menuliskan 300X kemudian banyak pupuk jenis 2 itu 200 gram, sehingga kita dapat tuliskan 200Y. Nah, pupuk yang diperlukan itu hanya 9 kg atau 900 gram, sehingga 300X ditambah 200Y kurang dari sama dengan 9.000. Dan kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. Diketahui juga bahwa banyaknya pupuk yang diperlukan itu sekurang-kurangnya 40 bungkus, sehingga dapat diperoleh model matematika X ditambah Y itu lebih dari sama dengan 40. Jangan lupa tuliskan nilai X dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian diketahui harga per bungkusnya untuk jenis 1 itu 40.000, sehingga 40.000X ditambah 30.000Y, sehingga itu fungsi tujuannya menjadi fx, y sama dengan 40.000X ditambah 30.000Y. Langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian. Nah, pada materi sebelumnya kalian telah belajar mengenai sistem perbedaan linier, di mana kalian juga belajar menentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, menggambar garis 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. Dan di sini kalian bisa merubahnya dulu menjadi persamaan sehingga akan mudah penyelesaiannya. Untuk mempermudah, kita dapat membuat tabel. Kemudian menggambar garis X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Ibu rasa kalian sudah mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh daerah penyelesaian, karena berhubungan pada materi sebelumnya. Kemudian menentukan titik potong garis
3x ditambah 2y sama dengan 90 dan x ditambah y sama dengan 40. Kita gunakan metode eliminasi dan juga substitusi, sehingga diperoleh titik potong kedua garis, yaitu titik B 10, titik B 10,30. Langkah berikutnya, kita akan menguji tiap titik sudut ke dalam fungsi objektif. Nah, di sini kita tadi memperoleh 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik A itu 0,45. Kita substitusikan pada nilai X dan nilai Y pada fungsi objektif, sehingga diperoleh hasil 1.350.000. Kemudian titik B 10,30 dengan hasil 1.300.000. Kemudian pada titik C 0,40 diperoleh hasil 1.200.000. Nah, berdasarkan hasil uji titik tersebut, maka kalian akan melihat nilai yang paling minimum atau paling kecil adalah 1.200.000 yang diperoleh dari nilai X 0 dan Y 40. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan adalah Rp1.200.000. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh yang terdapat pada LKS kalian. Di situ terdapat gambar daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Pada gambar tersebut adalah himpunan penyelesaian sistem perdesaan linear. Yang pertama, tentukan sistem perdesaan linear. Yang kedua, tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 8x ditambah 15y. Nah, pada LKS kalian tidak dijelaskan secara rinci bagaimana menentukan pertidaksamaan linear. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, kita mencari dulu persamaan garis melalui titik 8,0 dan 0,8. Sebelumnya kalian ingat kembali rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita akan menggunakan rumus tersebut untuk mencari persamaan garis. Di sini kita mempunyai titik 8,0 dan 0,8, di mana 8 sebagai X1, 0 sebagai Y1, kemudian 0 sebagai X2, dan Y8 sebagai Y2. Kita substitusikan, sehingga kita akan memperoleh Y per 8 sama dengan X dikurangi 8 dibagi negatif 8. Nah, di sini kita bisa operasikan sehingga nanti akan diperoleh hasil X ditambah Y sama dengan 8. Nah, kemudian ambil titik uji, kita ambil 0,0 pada daerah yang diarsir, sehingga diperoleh 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, di mana 0 itu kurang dari 8. Jadi, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian kita mencari persamaan garis yang melalui titik 10,0 dan 0,6. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh persamaan garis 3x ditambah
5Y sama dengan 30. Ambil titik uji 0,0 pada daerah yang diarsir, sehingga diperoleh 0 ditambah 0 sama dengan 0, di mana 0 kurang dari 30. Jadi, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 30. Jangan lupa nilai x dan nilai y-nya. Nah, daerah yang diarsir terletak di sebelah kanan sumbu y, maka nilai x itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan daerah yang diarsir juga terletak di sebelah atas sumbu x, maka nilai y itu lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dari x ditambah y sama dengan 8 dan 3x ditambah 5y sama dengan 30. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi, akan diperoleh nilai y sama dengan 3 dan nilai x sama dengan 5. Jadi kedua garis berpotongan di titik 5,3. Kemudian kita akan menguji titik-titik sudut yang telah diperoleh sebelumnya. Fungsi tujuan tadi adalah fx, y sama dengan 8x ditambah 15y. Kemudian kita substitusikan semua titik sudut yang telah kita peroleh, sehingga akan diperoleh untuk titik 0,0 hasilnya itu 0. Kemudian untuk titik 8,0 akan diperoleh hasil 64. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan membandingkan. Lihat, nilai maksimum dari fx, y sama dengan 8x ditambah 15y dicapai pada titik 0,6. Nilai maksimum berarti nilainya itu harus yang paling besar, yaitu 90, itu ada di titik 0,6 dengan nilai 90. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, hari ini kita telah belajar mengenai fungsi objektif atau fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linear. Dan kita juga belajar langkah-langkah menemukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugas. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.